sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin saya perkenalkan dulu, nama saya Hifni Jafar, guru di SMA Negeri Pulau Inde, mata pelajaran prakarya, juga termasuk penggerak dan pengurus Komunitas Belajar Nusantara di Kabupaten Inde. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, temu pendidik yang merupakan program bulanan, marilah kita berdoa masing-masing menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk itu kita akan menyimak materi tentang yang akan disampaikan oleh Pak Seran. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Oke, baik Kak. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Apakah suaranya jelaskah terdengar? Jelas, Pak. Jelas sekali, Pak. Oke. Mudah-mudahan kita aman karena memang ada sedikit kendala di saya. Share screen-nya belum kelihatan, Pak. Oh, share screen-nya belum kelihatan. Mungkin masih dalam perjalanan, ya. Mohon bersabar. Oke, mungkin bisa saya coba ulang lagi atau mungkin teman yang lain apakah sudah muncul share screen-nya? Belum. Belum, ya? Belum, Bapak, masih perjalanan juga kayaknya. Hanya masih dalam perjalanan. Coba saya ulang lagi. Stop. Berlayar. Atau Pak Host, Pak Dani ada di sini Kak? Bisa bantu share screen? Sahabat saya Pak Dani atau host bisa bantu? Teman-teman dengar suara saya kah? Siap dengar Pak, bisa dengar aja. Apakah sudah layarnya sudah tampil? Belum Pak Yosi. Belum. Berarti saya yang punya kendala ini. Apa ya?
Teman-teman, minta maaf saya ini terkendala betul dengan jaringan dengan laptop. Jadi saya sudah pakai 2 device, tapi yang tadi itu kena ada hang. Jadi mudah-mudahan ini saya bisa pakai ini. Sudah muncul Bapak. Iya. Sudah, Bapak. Ini tapi saya pakai laptop, tapi ini hanya berapa persen. Ini oke, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Yohanes Joseph Seran Klaus. Saya biasa Pak Josi Seran. Ini CV saya, Bapak Ibu boleh dilihat. Ada nomor HP, ada Facebook, dan ada juga Instagram. Jadi mungkin bisa setelah ini kalau kurang jelas, Bapak Ibu kita bisa diskusi. Dan saya hadir di sini sebagai narasumber berbagi praktek baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Hari ini kita akan berdiskusi tentang pengelolaan kinerja. Jadi Bapak Ibu sudah membaca pasti 7607 Perdirjen GTK itu sudah terbit, petunjuk teknis pengelolaan kinerja dan kepala sekolah. Nah, saya respon dulu Bapak Ibu di sini, apakah semua sudah susun RHK Bapak Ibu? Sudah. Oke, sudah ya Mama Petronella, kita baru selesai tadi di SMP Negeri 14. Semangatnya luar biasa. Ibu Erni juga, Ibu Eris, Ibu Eri, Bapak Kepsek. Teman yang lain di sini ada yang belum menyusun RHK? Silakan dikasih respon mungkin di kolom chat. Oke, ada teman-teman ada yang masih belum susun RHK-nya? Belum, Ibu Sarah. Oke. Ibu Sarah Belum, saya Pak Josi. Oke. Mama mereka belum. Oh, kendalanya apa Mama? Mama kendalanya? Masih tunggu bilang kepala sekolah apa dulu Kak ini apa sosialisasi dulu dengan operator Kak. Bagaimana tuh no? Oke, saya langsung kepada teknisnya saja ya. Tidak tertutup karena kita waktu banyak, jadi saya langsung kepada teknis. Jadi ini saya lewatkan saja. Jadi kalau kita login PMM, kita harus menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Lalu kalau pakai HP itu versinya harus 4.48. Nah, ini cara mengupdate. Kalau misalkan versinya masih di bawah 48, tinggal masuk ke akun, klik tentang aplikasi, terus klik versi, Bapak Ibu bisa cek versi terbaru 1.8.0. Oke, lalu Bapak Ibu kalau misalnya di bawah versi itu bisa update menggunakan Play Store. Ini berlaku bagi yang mengakses menggunakan HP. Bagi yang menggunakan laptop tinggal langsung klik ya, tidak usah langsung update tapi dia langsung otomatis klik buka PMM langsung dia masuk. Nah, ini fitur yang terbaru Bapak Ibu di PMM pengelolaan kinerja. Jadi kalau pada saat kita buka pengelolaan kinerja, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada tombol ini, yaitu klik memulai perencanaan. Jadi perencanaan itu dilakukan di bulan Januari. Nanti di Februari itu persiapan observasi, Maret itu periode observasi, dan April Mei itu pelaksanaan dan tindak lanjut. Terus Juni itu adalah refleksi dan penilaian. Jadi
Klik di nanti Bapak Ibu klik mulai itu Bapak Ibu akan melihat data Bapak Ibu apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai klik data sudah sesuai. Kalau belum maka Bapak Ibu klik tombol edit lalu Bapak Ibu bisa melakukan perubahan yaitu perubahan di pangkat golongan, jenjang jabatan dan sekolah. Kalau sudah disimpan lalu data sudah benar berarti Bapak Ibu akan masuk pada perencanaan kinerja di mana Bapak Ibu akan melihat raport pendidikan Bapak Ibu di sini. Sebelum melakukan memilih satu indikator sesuai dengan raport pendidikan Bapak Ibu, mohon dicek dulu raport pendidikan Sakti Anda. Di sini difokuskan pada indikator yang masih merah dan masih kuning sehingga tujuannya bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan ataupun membenahi memperbaiki raport pendidikan di Satdik Bapak Ibu. Contoh 8 indikator yang akan Bapak Ibu pilih mulai dari penerapan disiplin, keteraturan suasana kelas, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Ini nanti Bapak Ibu memilih salah satu indikator. Bisa setiap orang itu berbeda, tapi guru wajib memilih satu indikator. Tapi bisa juga satu sekolah itu disepakati satu indikator yang perlu dikembangkan atau diperbaiki. Jadi di sini tahap memilih indikator yang mau dilakukan. Kalau sudah, Bapak Ibu akan masuk, misalkan memilih indikator yang ini, yang berhubungan dengan manajemen kelas, penerapan disiplin positif. Lalu Bapak Ibu klik ke pengembangan kompetensi. Di sinilah Bapak Ibu akan membuat RHK. RHK itu minimal 32, maksimal 128 yang sudah tertuang pada Perdirjen GTK 7607 tahun 2023 itu pasal 14 ayat 3. Jadi jelas juknisnya di Permen Perdirjen GTK ini. Di sini Bapak Ibu bisa melihat RHK. Ini saya jelaskan lebih detail tentang RHK. Nah, apakah layar ini bisa dibaca Bapak Ibu? Jelas? Mohon direspon Bapak Ibu, apakah jelas? Jelas, Bapak. Oke. Jelas, Pak. Jelas. Kalau jelas, mohon maaf saya jelaskan ini untuk menjadi gambaran umum bagi Bapak Ibu untuk memilih RHK. Ini saya kendala di cas laptop saya bermasalah, jadi arusnya tidak masuk ini. Oke, untuk RHK yang pertama Bapak Ibu, itu berhubungan dengan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Jadi Bapak Ibu menyelesaikan satu topik di pelatihan mandiri untuk periode Januari sampai Juni dan mendapatkan sertifikat, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan 8 poin. Lalu yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran, menjadi observasi atau menjadi supervisor kelas atau observer di kelas. Satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian itu setara dengan 8 poin, tinggal dibuat laporannya. Lalu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas, itu dibuat kegiatannya itu 3 kegiatan di Kombel, itu setara dengan 36 poin dan bukti dokunya sertifikat. Lalu menjadi narasumber, berbagi praktek baik terkait IKM. Nah, itu bisa satu kegiatan 2-3 jam setara dengan 8 poin. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar, itu satu kegiatan durasi 2-3 jam itu sama dengan 4 poin. Ini Bapak Ibu bisa lakukan di Kombel Bapak Ibu ya di sekolah. Lalu poin nomor 6 ini berlaku untuk guru penggerak atau yang sedang mengikuti PPG. Dia bisa mengupload sertifikat di bulan Januari sampai Juni. Kalau terbit, dia bisa dapatkan 128 atau poin maksimal. Lalu untuk nomor 7, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan. Ini kalau Bapak Ibu lakukan workshop di sekolah, BIMTEK, itu durasi 2-3 hari, pesertanya itu bisa mendapatkan sertifikat dengan poinnya 8. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek magang, itu satu kegiatan berdurasi 2-3 minggu 24 poin. Tapi ini berlaku untuk Bapak Ibu yang
guru SMK kalau ada magang. 9. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan seminar. Nah, hari ini Bapak Ibu melakukan kegiatan seminar, webinar. Bapak Ibu bisa kalau ada sertifikat, Bapak Ibu bisa mendapatkan 4 poin dari kegiatan hari ini, bersertifikat. Lalu 10. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan. Kalau Bapak Ibu ada yang ikut ajang-ajang lomba dan mendapatkan piagam, itu bisa pakai RHK ini, poinnya 1 piagam nilainya 12. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata. Nah, penelaah aksi nyata ini yang sudah mengikuti seleksi di PMM menjadi penelaah. Baru bisa dia telah 10 aksi nyata itu buat 1 laporan dia dapat 6 poin. 12. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita. Ini juga harus dia lolos menjadi penelaah cerita praktek di PMM. Baru dia bisa telah cerita praktek sejawat itu 10 cerita praktek sama dengan 6 poin. Lalu nomor 13. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah. Ini juga dia lolos jadi penelaah di PMM. Untuk perangkat ajar baru bisa dia dapat 6 poin. 14. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktek. Ini juga lewat PMM. 1 cerita praktek itu nilainya 12 poin. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar, di mana perangkat ajarnya terbit di PMM, itu 1 perangkat ajar itu sama dengan 24 poin. Meningkatkan kompetensi 16, peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan. Ini juga di PMM. 1 kumpulan konten unggulan itu terbit 6 poin. 17. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach atau mentor fasilitator praktek pengajar praktek. Itu bisa 1 kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 12 poin. Lalu yang ke-18, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru kepala sekolah itu 4 poin. Jadi Bapak Ibu dari RHK ini, dari RHK yang ada ini, Bapak Ibu akan tuangkan di dalam RHK yang akan Bapak Ibu susun di periode Januari ini. Nah, jadi saya langsung demonstrasi, kebetulan saya belum buat RHK, supaya Bapak Ibu bisa saya stop ini, terus Bapak Ibu saya share saya punya pengelolaan kinerja, supaya bisa tunjukkan contohnya, mempermudah Bapak Ibu pada saat menyusunnya. Oh, teman-teman minta maaf kalau saya baterainya habis, berarti mohon moderator mohon ambil alih, materi saya sudah share di Pak Willy. Nah, ini teman-teman pada saat isi perencanaan kinerja, Bapak Ibu akan lanjut ke sini. Nah, RHK itu mohon dicari RHK yang betul-betul sesuai dengan peningkatan mutu pendidikan di Bapak Ibu, sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan. Contoh saya pilih penerapan disiplin positif, maka kita ke pengembangan kompetensi. Lalu di pengembangan kompetensi Bapak Ibu bisa pilih RHK yang sesuai dengan rekomendasi tadi. Contoh, Bapak Ibu mau pilih yang meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai praktek, ya, melalui peran sebagai peserta praktek baik yang diselenggarakan komunitas. Ini komunitas itu di sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak harus pikir PMM harus terdaftar di PMM. Bapak Ibu di sekolah saja melakukan komunitas belajarnya ada, berarti bisa menjadi peserta kegiatan di komunitas belajar, sertifikatnya dikeluarkan oleh kepala sekolah, itu berdurasi 4 poin. Bapak Ibu tambahkan, misalkan tambahkan 4 kegiatan, berarti 4 kali 4 itu sudah 16 poin. Bapak Ibu dapatkan di kegiatan ini. Oh, 16 ini masih kurang, Bapak Ibu tambah lagi RHK. Oh, RHK yang kedua, kita tambah lagi yang berhubungan dengan kegiatan webinar, seminar. Bapak Ibu, misalkan di dalam kegiatan webinar ini Bapak Ibu ikut selama misalkan 4 kali. Kalau 4 kali 4 sudah 16, berarti ini sudah minimalnya Bapak Ibu capek. Ya.
Bapak Ibu sudah capai minimal. Oh, Bapak Ibu bisa tambah tidak? Oh, bisa tambah RHK yang lain. Nah, misalkan tentang aksi nyata atau kegiatan lain yang berhubungan dengan yang tidak bisa Bapak Ibu gapai, jangan pilih poin itu ya. Misalkan Bapak Ibu pilih kegiatan pelatihan mandiri. Pelatihan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai pelatihan mandiri berarti Bapak Ibu menyelesaikan satu topik dan sampai lolos aksi nyata, itu poinnya 8. Satu aksi nyata. Oh, Bapak Ibu, kami ini perlu kesepakatan bersama dengan guru-guru dan kepala sekolah mana yang mau diutamakan. Ya, mana yang mau diutamakan. Kalau memang webinarnya tidak terlalu berdampak, Bapak Ibu fokus pada RHK yang lain. Tapi RHK yang tidak bisa Bapak Ibu dukung dengan bukti dukung, mendingan jangan dipilih karena akan memberatkan Bapak Ibu. Ya, mari lihat RHK. Kalau saya tambah ini, saya punya RHK-nya itu bisa sudah sampai 40 poin. Tapi minimal 32, maksimal 128. Kalau ini sudah selesai Bapak Ibu bisa klik di tugas tambahan. Lalu pilih tugas tambahan, piket, wali kelas atau apa di sini. Lalu ini opsional, jadi bisa dipilih, bisa tidak. Kalau ada tugas tambahan silakan dimasukkan. Lalu ke perilaku. Sampai di perilaku ini Bapak Ibu silakan apa perilaku yang paling ingin Bapak Ibu fokuskan untuk berakhlak. Mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal, serta adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Nah ini. Jadi Bapak Ibu silakan memilih sesuai dengan pertanyaannya dan cocok-cocokkan dengan karakter atau perilaku Bapak Ibu karena ini akan menjadi dasar penilaian dari kepala sekolah untuk kinerja Bapak Ibu. Kalau sudah Bapak Ibu klik rangkuman untuk cek kembali. Pada saat Bapak Ibu klik rangkuman jangan kaget karena ada RHK yang secara otomatis muncul. Yaitu RHK utama tentang proses pembelajaran dengan ditambah dengan 3 RHK yang kita buat atau 2 atau 1 dengan RHK KOSP. KOSP itu ada 2, tersusunnya dan terlaksana akan muncul otomatis. Jadi Bapak Ibu jangan kaget dengan perilaku. Kalau sudah Bapak Ibu klik ajukan agar kepala sekolah memberikan persetujuan. Nah, itu demonstrasi saya. Sampai di sini saya stop dulu karena ini Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, kita diskusi dulu ya. Karena saya ini melihat baterai saya tinggal berapa persen saja. 11%. Silakan Pak Moderator. Halo? Ya, halo, baik. Ya. Selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf Pak Moderator, Pak Hifni. Beliau terkendala jaringan sehingga saya langsung ambil alih. Mungkin yang mau bertanya mungkin yang pertama itu Ibu Sarah Yulia Stanti. Bisa langsung saja. Baik, selamat sore semuanya. Ya, Selamat sore Pak Yos. Ya. Sekolah kami kemarin sudah mulai mengisi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah boleh kami memilih RHK yang sama gitu untuk kegiatan utamanya karena mengingat yang kami pilih itu seperti kegiatan mandiri, kegiatan apa tadi ya, kegiatan yang bersama-sama itu. Jadi ada beberapa. Terus kalau penyusunan modul ajar itu apakah harus terbit di PMM dulu baru kami pilih? Oke. Hanya itu Saya saja, langsung Pak. respon ya. Yang pertama RHK boleh sama Ibu Sarah, boleh berbeda. Tapi kalau tahap awal ini saya sarankan yang sama saja biar Bapak Ibu saling melengkapi. Yang kedua yang terkait modul ajar itu Bapak Ibu harus menjadi kontributor dulu lulus di PMM baru bisa menerbitkan perangkat ajarnya di PMM. Jadi Bapak Ibu prosesnya sangat panjang jadi jangan pilih dulu karena akan targetnya akan saya sampai di penela atau penyusun saja prosesnya panjang sampai menyelesaikan 7 aksi nyata dulu baru saya bisa sampai ke sana.
Jadi itu harus ada di PMM, bukan sekedar menyusun yang sehari-hari kita buat, tidak, tapi ini terukur melalui PMM, ya, Ibu Sarah. Oke? Ya, terima kasih penjelasannya. Berarti satu sekolah sama tidak masalah ya, Tidak jadi karena kami masalah pernah Ibu Sarah. Ya, yang poinnya penting kami minimalnya sama semua 32. 60. Iya, Ya, terima kasih. ya baik. Baik, terima kasih Ibu Sarah Yudhiastanti. Selanjutnya Ibu Adriana Seasaka. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat sore Pak Yosi dan juga Pak Ya, Moderator serta Bapak Ibu semua. Selamat sore. Baik, em, saya saya mau bertanya kepada Pak Josi. Jadi begini, saya nih guru honor. Nah, di dalam itu kan kita bisa untuk mengisi RHK kan, dan saya sudah mencobanya itu. Lalu yang pertanyaan pertama saya Pak tentang sertifikat yang terbit di 2023 itu apakah memang tidak bisa dipakai untuk di 2024? Itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, soal guru honor, apakah bisa kemudian diajukan? Dan lagi punya kepala sekolah ini kan masih PLT Pak. Kebetulan kepala sekolahnya sudah sudah keluar, lalu ada PLT-nya, begitu. Terus itu yang kedua, lalu yang ketiga, webinar yang saat ini kita ikuti, apakah kemudian bisa untuk menjadi di RHK kita upload untuk unggah berkas di LHK, seperti itu. Lalu yang terakhir lagi, saya terus terang sekolah saya ini kan baru kan Pak, bukan sekolah lama, dan saya sudah cek kita punya raport pendidikan masih belum begitu. Tapi saya bisa untuk buka di PMM dan juga untuk klik yang semua yang RHK yang seperti tadi Pak jelaskan. Cuma memang saya belum ajukan karena saya masih menunggu kepala sekolah masih di luar. Seperti itu. Maksudnya sebagai guru honor yang mungkin baru kan Pak, saya mohon penjelasan dari Pak Josi tentang yang saya tanyakan ini. Makasih Pak. Baik, yang pertama Ibu Adriana, untuk honor P3K Mata SN itu kalau muncul PMM-nya wajib dilakukan. Lalu yang kedua terkait dengan mohon maaf diulang Pak Ibu. Tadi pertanyaannya. Soal kepala sekolah yang masih kepala PLT. sekolah yang PLT nanti ketika diajukan itu dia secara otomatis sistemnya disetujui. Sementara proses untuk pengembangan sistem untuk akun kepala sekolah mendapatkan hak untuk memberikan penilaian. Jadi ketika pada saat mengajukan tidak bisa diubah lagi karena sistem langsung otomatis menyetujui RHK itu. Jadi mohon dicek baik-baik Bapak Ibu yang kepala sekolahnya PLT. Karena tidak akan melalui tahapan pemeriksaan, tapi langsung disetujui, gitu ya. Lalu yang kedua, mohon diulang. Saya tadi tidak fokus karena ini baterai sudah mau ini. Lanjut Ibu Adriana. Iya, dan lagi Pak Josi yang soal saya kebetulan sudah punya 24 sertifikat, tapi itu terbitnya di 2023. Mohon maaf, itu tidak dipakai Ibu Adriana karena di Permen Dirjen GTK itu sertifikat itu berlaku hanya sertifikat yang tertanggal pada periode berlangsung. Berarti sertifikatnya dari Januari sampai dengan Juni 2024 untuk periode pertama. Jadi selain itu saya banyak sertifikat tidak digunakan karena menjadi kenangan terindah bagi saya karena tidak bisa digunakan. Kita harus mengumpulkan mulai dari Januari sampai Juni itu ya. Dan satu lagi Pak, kalau piagam penghargaan yang kita dapat di 2023 itu bagaimana Pak? Memang tidak bisa berlaku. digunakan juga Ibu Adriana. Dia dokumen bukti dukung itu semuanya itu tertanggal periode berlangsung dari Januari sampai dengan Juni. Jadi tidak bisa digunakan yang sudah yang lama. Itu ya. Jadi sudah jelas di per Dirjen GTK itu sudah menyatakan pendokumentasian bukti dukung itu diambil dari periode berlangsung dari Januari sampai dengan Juni. Nanti periode kedua berarti dari Juli sampai Desember. Oke? Baik Pak, terima kasih banyak.
Semangat, walaupun guru honor semangatnya luar biasa ya, ikut biar nanti kalau jadi PNS sudah gampang untuk SKP-nya. Amin, amin, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Maaf Pak, jadi guru honor tidak wajib ya berarti untuk mengisi RHK di PMM. Sepertinya baterainya Pak Yosi sudah mati. Oh ya. Iya. Hmm. Berarti Pak Moderator, bagaimana Pak Moderator? Mungkin Pak Moderator ambil alih semua sudah. Oke, teman-teman, mohon maaf saya harus pindah karena tadi saya sudah bilang laptop saya tinggal berapa persen. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Nah, Dengan jelas. yang penting Terdengar, suara Pak. ya, saya tidak buka kamera tak takut HP komputer ini hang. Mungkin pertanyaan berikutnya bisa diulang. Mohon maaf ya teman-teman karena ini jaringan. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya bisa di Halo? Halo Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Sangat jelas Pak. Oke, Ibu Adriana sudah ya, tadinya sudah saya jawab. Nah, Pak, terima kasih banyak. oke, ada lagi pertanyaan dari Mama Patricia, silakan. Terima kasih Pak Jospi, Ketua KGBN Kupang yang baik hati sudah Ya, berbagi Mama. kita atas usul saran kemarin. Ya. Saya gak ganggu di grup tuh no. Ya, kita lebih banyak diskusi saja Mama ya, supaya lebih ini. Ya. Ya, jadi Mama mau tanya nih, di perilaku itu apakah juga masih ada kaitannya dengan apa ya, rapor pendidikan ini ya Mak, yang kita mau isi itu. Kan di situ ada perilakunya itu, ada kolaborasi, ada loyalitas, itu apa harus ada hubungannya dengan rapor pendidikan? Ya, oke. Begitu. Saya langsung Terus jawab. satu lagi Mak, tadi ada adik satu, ibu guru satu tanya, tapi jadi lupa dijawab tadi agak terputus tadi. Ya. Apakah guru honor itu mereka punya kesempatan untuk mengisi atau wajib? Karena di sini juga simpang siur di Lembatan nih. Oke, baik Mama ya. Oke. Yang pertama tadi Mama terkait apa namanya? Guru honor ya. Guru honor saya jawab dulu guru honor tadi karena pertanyaannya terputus. Itu kalau guru honor yang PMM-nya itu muncul pengelolaan kinerja dan adab di dalam akunnya itu ada di dalam Kepsek, maka guru honor tersebut wajib menyelesaikan PKG-nya.
karena akan berhubungan dengan rapor pendidikan. Lalu yang kedua, kalau guru honor yang belum terdaftar di dalam PMM ataupun di dalam daftar akun belajar akun Kepseknya, berarti dia bisa tidak menyelesaikan karena dia mungkin belum memiliki akun belajar ID atau dia baru masuk honor. Tetapi kalau guru honor yang sudah terdaftar di Dapodik dan sudah memiliki akun belajar ID, otomatis dia akan ada masuk ke penilaian kinerja juga. Jadi penilaian kinerja ini bukan hanya PNS, guru swasta pun semua wajib menyelesaikan karena tujuannya apa? Untuk meningkatkan mutu pendidikan ya Bapak Ibu. Tapi kalau dampaknya bagi kita PNS ya mungkin akan berhubungan dengan tunjangan kita Bapak Ibu. Tapi kalau untuk teman-teman kita yang honor itu juga akan kinerjanya akan diukur Bapak Ibu. Mungkin untuk pembayaran dan lain sebagainya itu bisa dipertimbangkan. Itu jawaban dari saya. Mama, mohon maaf pertanyaan yang pertama tadi. Perilaku kerja itu, perilaku ya. Kalau perilaku kerja Mama, perilaku kerja itu tidak harus sinkron dengan rapor pendidikan karena perilaku kita kan beda-beda Mama. Jadi setiap indikator dari berakhlak itu kan ada 7 poin, mulai dari berorientasi pelayanan, terus kompeten sampai pada kolaborasi. Nah, itu kan ada indikator-indikator yang akan kita pilih sesuai dengan karakter atau perilaku kita. Itu akan ketika kita sudah pilih akan menjadi dasar bagi kepala sekolah untuk menentukan nilai perilaku kepada kita sesuai yang kita rencanakan atau berbeda dengan yang kita rencanakan. Artinya jangan sampai perilakunya itu berbeda dengan yang sudah kita ajukan begitu. Itu bisa juga menyebabkan yang akan menjadi penilaian utama Kepsek itu pada pengelolaan kinerja ini dia berpusat pada praktek kinerja atau kinerja utama berhubungan dengan proses pembelajaran di kelas dengan perilaku. Sedangkan pengembangan kompetensi yang tadi poinnya dari 32 sampai 28 itu hanya menjadi pertimbangan saja untuk kepala sekolah memberikan penilaian kinerja kepada guru tersebut. Jadi bukan semata-mata pengembangan diri itu 32 dan mungkin dia lebih maksimal 128 lalu dia punya nilai kinerjanya langsung di atas ekspektasi, belum tentu Bapak Ibu. Karena penilaiannya itu akan difokuskan pada proses pembelajaran di kelas dengan difokus pada perilaku Bapak Ibu. Jadi pengembangan kompetensi itu disarankan kalau bisa usahakan yang minimalnya saja. Jangan paksa-paksa diri yang banyak-banyak. Kalau Bapak Ibu tidak mencapai target itu, nanti kendalanya kembali kepada Bapak Ibu. Target ataupun capaian bukti dukung Bapak Ibu tidak bisa penuhi seperti itu ya. Begitu respon saya Mama Patricia. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab apa yang disampaikan Mama Patricia. Terima kasih Pak Guru, Pak Ketua. Ya. Oke, kita lanjut diskusi Bapak Ibu. Lanjut ya. Silakan. Ibu Adriana Siasaka. Ibu Adriana kayaknya sudah, mungkin tangannya belum dikasih turun atau masih mau bertanya. Pak, saya masih mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Bagaimana dengan RHK-nya kepala sekolah, Pak? Apakah sama dengan RHK guru? Untuk RHK kepala sekolah otomatis beda dengan RHK guru karena dia akan fokus pada kepemimpinan pengelolaan. Jadi untuk kepala sekolah beda RHK-nya, tetapi proses menyelesaikan RHK itu sama dengan guru. Ya, indikatornya beda dengan kita guru. Jadi nanti dengan sendirinya akan muncul indikator yang berbeda dari guru ya Bapak. Kalau dia kepala sekolah memasukkan RHK-nya akan muncul indikator yang akan dipilih. Tapi saya sarankan kalau ada kepala sekolah di sini Bapak Ibu, mohon pilih indikator yang sinkron dengan RHK indikator guru sehingga pada saat proses itu dia ada sinkronisasi. Jangan sampai target yang mau dicapai gurunya indikatornya ini tapi kepala sekolah tidak sinkron, maka
bisa saja tidak ada dampak begitu. Baik, terima kasih Pak Yosi. Siap. Mohon izin Bapak Yosi, bolehkah saya bertanya lagi Bapak? Oh, sangat boleh, Oh, silakan. boleh. Oke, baik. Saya cuma mau penegasan saja, maksudnya tadi mungkin Ipa mengatakan bahwa macam kayak saya, contohnya saya sudah mengisi RHK itu kan meskipun guru honor, tapi saya memang niat sekali untuk belajar kan Pak. Jadi saya sudah isi, tapi saya simpan di draft sampai selesai. Ya. Lalu saya belum ajukan karena saya masih bingung dengan seperti Pak tadi omong bahwa PLT, kan kepala sekolah saya kan PLT. Jadi berarti dengan otomatis setelah saya ajukan tanpa perlu persetujuan dari PLT kepala sekolah dengan dia sendirinya akan apa begitu kan Pak, atau bagaimana Pak? Saya masih agak Ya, sedikit ini Ibu kan saya masih simpan Adriana, bandel. Ibu Adriana titip salam untuk teman-teman di sekolahnya Ibu Adriana. Kalau Bapak Ibu sudah ajukan RHK-nya, maka secara otomatis sistem akan menyatakan sudah sesuai. Jadi tidak perlu melalui tahapan persetujuan. Jadi Bapak teman-teman yang memiliki KEPSEK PLT, mohon ajukan itu, ajukan RHK-nya itu mohon diteliti baik-baik karena tidak melalui tahapan persetujuan. Kalau teman-teman yang memiliki kepala sekolah definitif, maka kepala sekolah akan mengecek apakah RHK sudah sesuai dengan kesepakatan itu dengan kepala sekolah atau belum. Kalau sudah sesuai maka dia setuju. Kalau tidak sesuai ada yang perlu kepala sekolah bisa mengubah dan bisa menghapus, bisa menambah RHK Bapak Ibu. Nah, di situ. Tapi setelah kepala sekolah menyetujui, maka tidak bisa diubah lagi. RHK tidak bisa ditambah, tidak bisa diubah lagi. Jadi ada perbedaan ya Bapak Ibu, yang kepala sekolah definitif, maka akan ada tahapan persetujuan kepala sekolah. Tapi kalau Bapak Ibu yang KEPSEK-nya PLT, maka RHK-nya akan secara otomatis disetujui oleh sistem. Karena sementara akun PLT itu lagi ditunggu untuk disinkronkan menjadi akun untuk menilai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang kepala sekolahnya PLT berarti pada saat mau mengajukan tuh harus betul-betul RHK-nya sudah ditelaah baik-baik, sudah sehingga pada saat mengajukan itu kalau sudah disetujui tidak bisa diubah lagi. Oke ya Ibu Adriana. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak. Dan tapi ini terakhir, minta maaf saya agak ke ini. Tidak apa-apa. Saya mau tanya, kalau seandainya dampak apa yang kita dapat sebagai guru, dampak ya, kalau seandainya kita tidak memenuhi target dalam waktu Januari sampai Juni, kira-kira apa yang terjadi? Oke, baik. Yang akan target itu pasti akan berhubungan dengan pengembangan kompetensi ya, yang minimal 32, maksimal 128 kan Ibu Adriana. Nah, kalau misalkan betul ya, target itu berhubungan dengan itu ya, pengembangan kompetensi ya. Kalau yang RHK utama kan itu kan hanya bukti dukungnya berupa modul ajar ataupun RPP yang diunggah serta refleksi dan tindak lanjut. Kalau yang 32 poin itu misalkan contoh ya Ibu Adriana. Ibu Adriana RHK-nya itu menyusun dan 32 poin minimal. Dalam proses periode ini Ibu Adriana hanya mendapatkan 24 targetnya. Yang lain dia tidak penuhi karena tidak ada bukti dukung yang dia dapat atau sertifikat. Dampak apa yang terjadi pada guru tersebut? Dampaknya akan menjadi dasar tidak ada dampak apa-apa. Maksudnya begini, Bapak Ibu jangan takut kalau misalkan kinerjanya poin itu, tapi minimal. Berarti kalau minimalnya 32, kalau target tidak capai otomatis kinerjanya itu di bawah ekspektasi. Nah, di bawah ekspektasi. Tapi kalau dia 32 itu dia penuhi dan dia targetkan itu dia capai 32, maka ekspektasinya itu sesuai ekspektasi. Tapi kalau 32 lalu dia tambah misalkan RHK-nya jadi 40 atau 36, 38, berarti orang ini ekspektasinya di atas. Berarti harus ini. Berarti pengaruhnya terhadap penilaian. Kembali lagi, untuk pengembangan kompetensi poin 32 minimal itu hanya menjadi pertimbangan kepala sekolah untuk memberikan penilaian terhadap Bapak Ibu. Jadi bukan dasar utama. Kalau misalkan dia tidak mencapai target itu lalu kepala sekolah langsung memberikan dia nilai buruk. Belum tentu.
kalau guru ini punya prakteknya di kelasnya lebih bagus dan perilakunya bagus, bisa saja dia memberikan penilaiannya itu baik seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu harus paham. Dampaknya itu kepada penilaian ya Ibu Adriana, penilaian kinerja kepala sekolah terhadap guru tersebut. Tetapi harus minimalnya harus dia capai karena rekam kinerja Bapak Ibu itu akan terekam di aplikasi platform Merdeka Mengajar. Oke? Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Yosi. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu Adriana dan bisa berbagi lagi kepada teman-teman di sekolah. Oke, masih ada pertanyaan Baik. teman-teman? Terima kasih. Pak Yosi, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya. Silakan kita diskusi Bapak Ibu biar lebih banyak diskusi supaya tahu masalah apa yang Bapak Ibu hadapi di sekolah masing-masing. Silakan. Pak Zainal Pak. Abidin. Ya, terima kasih Pak. Saya mau tanya, di dalam PMM itu kita kan dianjurkan untuk mengisi refleksi. Apakah ada pengaruhnya refleksi itu dengan pemilihan RHK, Pak? Itu Pak, terima kasih Pak. Di PM, sorry saya langsung apa ya Pak Zainal, maksudnya refleksi yang mana Pak Zainal di PMM itu? Di situ kan ada pemilihan itu aplikasi yang perlu kita isi itu. Begitu kita buka ini Merdeka Mengajar ini, di situ ada pilihan aplikasi untuk merefleksi. Katanya itu harus diisi sampai batas tanggal 31 Januari, Pak. 4 kompetensi itu Pak Yosi. Iya, 4 kompetensi. Oh, refleksi kompetensi. Iya, Pak Yosi. Kalau refleksi kompetensi itu batasnya 31 Januari dan itu hanya berlaku untuk ASN, tidak berlaku untuk P3K, CPNS, kepala sekolah dan juga honorer atau guru PNS yang diperbantukan. Jadi tidak usah takut kalau misalkan dia tidak mengisi atau ini. Tapi kalau bagi saya yang ASN itu sebaiknya dia mengisi, tapi tidak diwajibkan juga karena itu hanya mengukur kita mau melihat kompetensi kita itu ada di level berapa. Lalu di dalam di rekomendasi dari refleksi kompetensi itu kan kita akan mendapatkan topik-topik yang relevan dengan kebutuhan untuk kita meningkatkan kompetensi kita yang masih kurang. Kalau kompetensi Bapak Ibu di level 5 semua, maka tidak perlu ada rekomendasi belajar gitu. Jadi untuk refleksi kompetensi, mudah-mudahan yang Bapak Ibu ASN yang bisa akses, mudah-mudahan sudah isi semua ya, karena batasnya tanggal 31. Dan itu tidak diisi pun tidak ada dampak apa-apa terhadap kita. Ya, itu respon saya Pak Zainal. Jadi itu tidak usah ini karena itu hanya untuk survei kompetensi guru karena tidak tapi kalau untuk pengelolaan kinerja itu wajib karena itu sudah berbasis kinerja. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak Zainal, sama-sama saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Zainal atas pertanyaannya. Kami buka lagi untuk 2 orang penanya sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Ibu Maria Vincentia Adolfina Jaga, mungkin ada pertanyaan. Ya, baik, selamat sore semua. Selamat sore. Ya, yang ingin saya tanyakan ini pada RHK nomor 5 dan 6. Yang nomor 5 itu tentang meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan di komunitas belajar. Itu dia punya bukti dukung itu sertifikat. Apakah sertifikat yang kita dapat ini dari komunitas di sekolah kita atau bagaimana?
kalau kita memilih poin yang kelima. Yang berikut pada poin yang keenam itu tentang meningkatnya kompetensi terhadap pendidikan guru penggerak. Bagaimana saya ini adalah guru penggerak angkatan 6. Terus sertifikatnya itu terbit tahun 2023. Apakah bisa sertifikat guru penggerak itu saya jadikan data pendukung? Itu saja Pak pertanyaannya. Oke, baik Ibu Maria, terima kasih. Yang pertama terkait RHK berhubungan dengan peserta berbagi praktek baik di komunitas belajar. Sertifikatnya itu dikeluarkan di sekolah dan ditandatangani oleh kepala sekolah, itu sah. Ya, jadi tidak harus terdaftar di PMM, tidak harus ini, tapi Bapak Ibu sudah punya namanya dulu kita kalau SD KKG kita MGMP, tapi di sekolah tuh ada komunitas. Nah sekarang namanya komunitas belajar. Ya, komunitas belajar, dulunya KKG. Ya, itu kalau ada kegiatannya aktif, satu kali kegiatan itu 2-3 jam itu pesertanya itu bisa dapat satu sertifikat setara dengan 4 poin. Nah, sertifikat itu ditandatangani oleh kepala sekolah dan cap sekolah, itu sudah sah. Bisa dipakai. Oke, terima kasih Pak. Lalu yang kedua, Ibu Maria ini kan guru penggerak angkatan 6. Nah, berarti sertifikatnya sudah menjadi kenangan terindah. Tidak bisa digunakan lagi. Iya, bisa diupload. Yang bisa digunakan adalah teman-teman yang sekarang angkatan 9. Karena mereka selesai pendidikannya itu di bulan April atau Mei. Jadi mereka bisa pilih RHK nomor 6. Itu terkait pendidikan guru penggerak. Jadi kita punya, termasuk saya juga ada sertifikat guru penggerak di 2023 tidak bisa pakai karena yang diminta adalah sertifikat dokumentasi yang ada pada periode berlangsung. Berarti kalau periode 1 ini Januari sampai Juni, berarti semua bukti dukung itu yang didapatkan dari Januari sampai Juni. Oke. Itu ya Ibu Maria. Ya, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Baik. Tanya lagi Pak. Ibu. Pak. Masih Pak bertanya. Ya, saya Pak Jainal. Hubungan dengan pertanyaan Bu Maria tadi, itu pembentukan komunitas belajar di sekolah, adakah batas minimal peserta Pak? Baru diakui. Ya. Terima kasih Pak. Oke, Pak Zainal, dalam penjelasan kami di Kemendikbudristek, kombel itu terdiri dari 3 orang saja itu sudah kombel. Nah, jadi 3 orang berkumpul saja dia berdiskusi tentang pembelajaran saja itu dia sudah bisa kombel. Jadi minimalnya bisa 3, maksimal terserah berapa banyak. Ya, jadi silakan dibentuk kelompok-kelompok kecil kombel dan dia tidak harus terdaftar di PMM, tidak harus. Tapi kalau memiliki di kombel itu jalan dan disetujui kepala sekolah dan kegiatannya aktif, maka sertifikatnya dikeluarkan oleh sekolah gitu. Ya, Pak. Nah, tapi kegiatannya harus berdurasi 2-3 jam. Berbagi. Oke, Pak. Itu per kegiatan berdurasi 2-3 jam. Per kegiatan. Per kegiatan. Kemudian jadi, misalkan, Pak, frekuensinya apa, bisa sebulan sekali atau 3 bulan sekali, harus ada penentuan Pak? Tidak ada, mau setiap hari juga atau mau 1 minggu 1 kali, target Bapak Ibu RHK itu sudah penuh ya sudah, atau Bapak Ibu tidak sudah ada jadwal kombelnya. Misalkan di RHK itu Bapak Ibu pilih 4 kegiatan, berarti selama periode ini harus 4 kali kegiatan yang bersertifikat itu untuk menjadi bukti dukung. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, Pak Zainal. Itu ada Ibu Vera ya, mungkin ada pertanyaan. Baik, Pak Zainal. Selanjutnya Ibu Vera R. Mino SMP Negeri 14. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore. Saya dari SMP Negeri 14. Mohon izin Pak Josi. Tadi kebetulan Pak Josi sudah mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan kinerja ini di SMP Negeri 14. Kemudian yang mau saya tanyakan, tadi sosialisasi itu sama dengan webinar yang kita yang sedang berjalan ini. Apakah sertifikat yang dilakukan di sekolah tadi secara onsite
dapat kita masukkan dalam sertakan dalam kegiatan pengelolaan kinerja itu juga bersamaan dengan webinar ini. Karena saya lihat ini kegiatannya sama begitu, Pak Josi. Apakah sertifikatnya ini bisa dipakai keduanya untuk memenuhi dua kegiatan itu, ataukah kita pilih salah satu saja? Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya pikir tadi Pak Josi setelah menerangkan semua, baru saya bertanya, tetapi ternyata kegiatannya sudah batas waktunya sudah mau selesai, maka saya terpaksa mau bertanya tentang modul ajar yang akan kita upload pada bulan Februari nanti. Apakah modul ajar itu hanya yang di-upload itu hanya satu pertemuan, ataukah satu semester itu yang harus kita upload? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, Ibu Vera, kita ketemu lagi. Ibu Vera, untuk sertifikat kan beda topiknya. Tadi itu kan kombel ya, dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan cap. Nah, ini kan kegiatan webinar yang akan ditandatangani oleh ketua KGBN, yaitu kan capnya berbeda. Topiknya boleh sama, tapi kegiatannya berbeda. Berarti bisa digunakan salah satunya untuk 4 poin di kegiatan webinar. Lalu yang kedua, terkait modul ajar itu saya sarankan, karena dia kan hanya membutuhkan 10 MB saja ya. Misalkan kalau modul ajar itu terdiri dari satu lingkup materi yang pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, berarti filenya banyak. Jadi bisa saja dia di atas 10 MB. Fokus saja pada satu pertemuan yang akan difokuskan pada proses observasi di kelas pada bulan Maret. Jadi cukup yang satu pertemuan itu saja. Pertemuan saja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Josi. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Baik, kita langsung saja. Mungkin karena ada yang mengangkat tangan lagi satu, ini yang terakhir nih Pak Hafiz. Waktu dan tempat kami silakan. Ya, selamat sore Bapak, Bu. Ya, selamat sore. Yang ingin saya tanyakan itu tentang sertifikat. Apakah ada syarat atau aturan khusus dalam pembuatan sertifikat untuk upload di bukti dukung nantinya? Ya. Dan apabila yang kedua, untuk kegiatan KKG, apakah dimasuk di RHK itu kegiatan yang mana ya? Itu kan ada 4 poin tuh. Di RHK yang bagian mana untuk kegiatan KKG untuk dimasukkan ke SKP nantinya? Terima kasih. Oke, Pak Hafiz, saya langsung respon. Yang pertama tadi terkait dengan apa ya? Maaf. Sertifikat, Pak. Oh, sertifikat. Sertifikat itu sertifikat yang mana, Pak Hafiz? Untuk kegiatan ini kan kegiatan ada tadi kegiatan KKG sekolah ya. Kegiatan KKG antar sekolah. Jadi apabila ingin dimasukkan ke RHK nantinya, nanti kan perlu bukti dukung sertifikat. Apakah ada aturan khusus dalam pembuatan sertifikat itu? Ya. Baik, untuk sertifikat yang dikeluarkan sekolah, artinya kalau Pak Hafiz membaca Perdirjen GTK itu sudah diatur sertifikatnya memenuhi syarat itu adalah judul judul kegiatan, terus lalu nama peserta, lalu durasi waktu, lalu tanda tangan dan cap basah dari penyelenggara kegiatan itu. Kalau dari KKG berarti kepala sekolahnya yang tanda tangan dan cap sekolah. Dan itu sudah memenuhi legalitas sertifikat sebagai bukti dukung. Lalu RHK yang di KKG itu Pak Hafiz dengan teman-teman memilih yang meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta. Nah, peserta berbagi praktek baik di dalam komunitas belajar. Karena KKG itu adalah kombel atau komunitas belajar. Maka sertifikatnya keluar ditandatangani oleh kepala sekolah. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Siap Pak Hafiz.
Baik, terima kasih Pak Hafiz. Saya rasa karena kita sudah keterbatasan waktu, Oke, sebelum Pak. mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, saya mungkin minta peneguhan dari Bapak narasumber Pak Josi Siran. Waktu dan Ya. kesempatan. Baik, teman-teman, marak sekali ya banyak webinar, mohon selektif karena sekarang sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada webinar yang minta bayaran, ada webinar yang minta kita harus regis, harus share dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mari lihat webinar yang betul-betul sesuai dengan apa yang mau Bapak Ibu pelajari. Jangan semua itu dihajar. Bisa saja dampaknya kembali kepada Bapak Ibu. Kalau minta rekening dan lain sebagainya, jangan sampai Bapak Ibu punya dana di rekeningnya yang ada di karena sudah kejadiannya ada yang hilang uang gara-gara ini webinar. Bisa saja Bapak Ibu tersesat dengan dijanjikan dengan sertifikat-sertifikat ya. Mohon untuk yang webinar itu diikuti betul-betul bermakna, ambil ilmunya, sertifikat itu menjadi bukti dukung. Lalu yang kedua, hindari hoax. Banyak sekali hoax yang terjadi karena tidak memahami perdirjen juknisnya dengan baik. Jadi dia share-share saja. Sebelum dia telaah, sebelum dipahami dia sudah bagikan. Lalu sumbernya tidak jelas. Mari kita dapatkan informasi itu, kita bijak memahami, tanya sumbernya dari mana, baru kita share. Kalau sumbernya tidak jelas, jangan menjadi sambung tangan untuk menyebarkan hoax ya. Mari kita bijak, fokus saja pada komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu. Webinar boleh juga, tapi saya minta webinar yang betul-betul berdampak bagi pengetahuan Bapak Ibu. Itu saja penguatan. Mungkin nanti kalau ada kegiatan-kegiatan webinar lagi, kita akan sharingkan atau share link. Hari ini mohon maaf karena saya mungkin kurang maksimal presentasi karena terganggu dengan kesiapan perangkat. Tadi saya ada sedikit kendala, tetapi semua pertanyaan tadi sudah saya respon dengan baik. Mudah-mudahan bisa mencerahkan Bapak Ibu yang belum menyusun RHK, segera usulkan karena batas waktu tanggal 31 Januari. Kalau ada kendala hambatan bisa didiskusikan bersama dengan teman-teman dan pelajari Perjanjian GTK 7607 tahun 2023 supaya jangan salah memilih RHK. Itu saja. Pada saat penentuan RHK mohon diteliti baik-baik karena itu target yang akan Bapak Ibu capai selama 1 semester. Kalau Bapak Ibu salah memilih RHK, Bapak Ibu akan menjadi beban atau terbeban dengan bukti dukung yang akan menjadi tanggung jawab untuk di-upload ke bukti dukung. Itu saja penguatan dari saya, Pak Willy. Mudah-mudahan teman-teman, Pak Hifni sudah hadir kembali. Tetap kombelnya tetap hidup untuk KGBNND dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Josi yang telah memberikan materi dan juga teman-teman sudah banyak diskusi. Karena kita juga keterbatasan waktu, kita dari komunitas belajar Guru Nusantara Kabupaten UND dan komunitas Guru Belajar Nusantara Kupang ucapkan banyak terima kasih kepada semua rekan-rekan yang hadir, yang sudah banyak diskusi. Terima kasih. Kami komunitas Guru Belajar Nusantara ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada kita semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan bagi teman-teman yang belum sempat bergabung di komunitas Guru Belajar Nusantara, diharapkan berkoordinasi dengan teman-teman pengurus kabupaten ataupun di website KGBN. Di sana ada hal-hal yang mau ditanyakan. Semoga apa yang diberikan oleh Pak Josi menyangkut kegiatan kita pada sore hari ini dapat kita pahami bersama dan terlebih kita bisa berbagi praktek baik ini ke teman-teman kita di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Pak Josi atas ilmunya hari ini, atas berbagi kita semuanya pada hari ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di kegiatan Temu Pendidik Nusantara di bulan-bulan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore semua. Terima Semuanya kasih mohon maaf. banyak. Pak Ifni, teman-teman ada daftar Selamat hadir tadi ya. sore. Mudah-mudahan sudah diisi semua ya. Iya, Sudah, Pak, sudah isi sudah daftar Pak. Tadi hadirnya. sudah disampaikan saat Oke, pertemuan baik. tadi. Terima kasih. Mudah-mudahan proses sertifikatnya cepat biar dikirim ke email masing-masing. Terima kasih. Selamat sore Terima semua. kasih Pak Josi. Sore. Tadi sebelum minta ini, tadi di daftar hadir sudah ada ini. Daftar hadirnya di mana? Pak Yosi bisa kirim materi yang tadi kok? Oh, materi sudah saya kirim.